Halo teman-teman, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Arif Bayu Setiawan, NIM saya 2019-008-150. Saya dari Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan lahan sempit untuk penanaman bibit seperti bibit cabai, bibit buah-buahan, bibit tomat, dan lain sebagainya. Jadi di video kali ini saya akan menggunakan teknik vertikultur penanaman, teknik vertikultur ya teman-teman. Untuk teknik vertikultur, apa sih itu teknik vertikultur? Jadi teknik vertikultur itu adalah sistem penanaman dengan memanfaatkan lahan sempit. Jadi jika teman-teman berada di kota mungkin, atau mungkin pengen nanam cabai tapi tidak ada lahan, teman-teman bisa menggunakan teknik ini. Teknik ini juga bisa digunakan menggunakan barang bekas seperti botol bekas, kaleng bekas, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas teknik penanaman menggunakan vertikultur. Yang pertama yakni vertikultur. Apa itu vertikultur? Teknik vertikultur merupakan cara bertanam yang dilakukan dengan menempatkan media tanam dalam wadah-wadah yang disusun secara vertikal, atau dapat dikatakan bahwa vertikultur merupakan upaya pemanfaatan ruang ke arah vertikal. Dengan demikian, penanaman dengan sistem vertikultur dapat dijadikan alternatif bagi masyarakat yang tinggal di kota yang memiliki lahan sempit atau bahkan tidak ada lahan yang tersisa untuk budidaya tanaman. Yang berikutnya yakni tentang vertikultur. Yang pertama merupakan cara bertanam yang dilakukan dengan menempatkan media tanam dalam wadah-wadah yang disusun secara vertikal. Yang kedua, vertikultur merupakan upaya pemanfaatan ruang ke arah vertikal. Yang ketiga, bisa sebagai alternatif bagi masyarakat yang tinggal di kota yang memiliki lahan sempit atau bahkan tidak ada lahan yang tersisa untuk budidaya tanaman. Baik, yang berikutnya yakni mengenai keunggulan teknik penanaman vertikultur. Yakni yang pertama, hemat lahan, hemat air, hemat pupuk. Yang kedua, optimasi panen surya dan mensiasati iklim. Yang ketiga, mendukung pertanian organik. Yang keempat, urban farming. Yang kelima, marginal land farming. Yang keenam, sanitasi ramah lingkungan. Yang ketujuh, pemeliharaan tanaman relatif sederhana. Yang kedelapan, mudah dilakukan. Baik, yang berikutnya yakni jenis tanaman yang memungkinkan untuk ditanam pada teknik vertikultur. Tanaman berupa sayuran yaitu sawi, selada, seledri, kobis, terong, tomat, dan lain sebagainya. Yang kedua seperti bunga, potong, bunga mawar, melati, dan lain-lain. Yang berikutnya tanaman obat tertentu seperti bunga rusela, bunga mahkota dewa, bunga sereh atau sirih. Yang berikutnya yang kurang memungkinkan untuk ditanam pakai teknik vertikultur yakni segala jenis umbi-umbian yang membutuhkan space media tanaman agak besar. Yang berikutnya yakni vertikultur mempunyai tujuan yang berarti pemanfaatan lahan yang sempit secara optimal. Yang kedua, perawatan lebih mudah dan simpel. Yang ketiga, pertumbuhan lebih cepat bila perawatan dilakukan secara tepat. Yang keempat, pemanenan cukup mudah dan tidak menguras energi banyak. Yang kelima, pemupukan juga lebih hemat dan irit. Yang berikutnya yakni manfaat dari vertikultur. Dari unsur seni lebih bersifat psikologis, dari unsur kesehatan. Baik teman-teman, jadi begitu mengenai teknik vertikultur ya teman-teman. Jadi teknik vertikultur itu bisa teman-teman manfaatkan sebagai lahan atau mungkin pandangan jika teman-teman ingin menanam tanaman seperti lombok, cabai, sayur, buah-buahan di lahan yang sempit. Jadi teman-teman bisa punya pandangan. Jadi begitu saja presentasi dari saya. Mungkin ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.